Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajer proyek. Di dalam presentasi kali ini ada 4 bahasan. Yang pertama ada pengertian manajer proyek. Yang kedua ada kriteria manajer proyek. Yang ketiga ada skill atau kemampuan manajer proyek. Dan yang keempat ada tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Pembahasan yang pertama ada pengertian manajer proyek. Menurut Bobby, manajer proyek adalah orang yang diberi wewenang penuh atas pengambilan keputusan dalam setiap pelaksanaan proyek, mulai dari pembentukan konsep awal, perencanaan, pembelian barang, pemilihan tender, dan tahap operasional lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer proyek adalah orang yang diberi tanggung jawab penuh untuk pengambilan keputusan pada setiap pelaksanaan proyek sampai tujuan proyek berhasil. Bahasan yang kedua ada kriteria manajer proyek. Kriteria seorang manajer proyek ada 6. Yang pertama ada kepemimpinan. Yang kedua ada keahlian komunikasi. Yang ketiga ada keahlian negosiasi. Dan selanjutnya ada keahlian pemecahan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi organisasi, kredibilitas atau pandangan orang terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa percaya. Dan yang terakhir ada etika atau perilaku yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemampuan atau skill dari seorang manajer proyek. Yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi, seorang manajer proyek itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh serta bisa mengkoordinasi dan mengarahkan anggota timnya agar proyek berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada problem solving skill atau keahlian dalam memecahkan masalah. Jadi, seorang manajer proyek harus menyelidiki apa penyebab dari sebuah masalah, mempelajari gejala-gejala timbulnya masalah, hingga melakukan penyelesaian tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yang ketiga adalah writing skill atau keahlian dalam menulis. Jadi, seorang manajer proyek itu harus bisa menulis secara jelas, singkat, dan padat, serta tepat sasaran agar tidak ada salah penafsiran dari anggota tim. Yang selanjutnya adalah presentation skill atau keahlian presentasi. Seorang manajer yang baik adalah seorang manajer yang bisa mempresentasikan sebuah topik atau tema tertentu secara simple, lugas, serta mudah dimengerti dalam menjelaskan suatu proyek. Baiklah, untuk yang selanjutnya communication skill atau kemampuan dalam berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terjalin hubungan yang baik pula. Untuk itu diperlukan seorang manajer proyek yang dapat berkomunikasi dengan baik agar bisa menghubungkan semua tim agar dapat berkoordinasi dengan baik. Kemudian ada team player skill atau keahlian menjalankan tim. Untuk menjalankan tim, seorang manajer proyek harus juga memiliki karisma yang tinggi, harus mempunyai wibawa serta kemampuan dalam memotivasi orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah profesional. Seorang manajer proyek harus memiliki sikap profesional, harus bisa memilah urusan yang satu dengan urusan yang lain. Jadi seorang manajer proyek bisa menempatkan dirinya kapan bertindak sebagai seorang manajer proyek dan kapan harus bertindak sebagai seorang teman. Baiklah, yang terakhir adalah knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Pengetahuan ini merupakan peta dari manajemen proyek. Seorang yang ingin sampai pada tujuannya tentunya harus memiliki dan melaksanakan perjalanannya sesuai dengan peta yang benar. Kemudian masuk ke dalam materi tugas dan tanggung jawab seorang manajer proyek. Seorang manajer proyek harus dapat memastikan bahwa proyek tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam memilih seorang manajer proyek haruslah hati-hati, karena manajer proyek masuk dalam salah satu hal yang paling krusial dari fungsi proyek. Manajer proyek haruslah seseorang yang memiliki kredibilitas yang tinggi, dapat melaksanakan pekerjaan dengan segera dan hasil yang memuaskan, serta harus memiliki pengetahuan teknis mengenai proyek. Kemudian, menurut Herianto dan Triwibowo menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang manajer proyek yang pertama yakni mengidentifikasi dan memilih sumber daya, baik dari sumber daya manusia dan juga sumber daya material. Yang kedua yakni memimpin jalannya proyek dari awal hingga akhir. Yang ketiga mengidentifikasi dan mengelola semua resiko proyek. Yang keempat yakni membuat estimasi biaya anggaran dari proyek. Yang kelima yakni meyakinkan bahwa proyek tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga tidak melebihi biaya dari anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima yakni mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Yang keenam mengkomunikasikan dan memelihara kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Kemudian yang keempat yakni kompetensi manajer proyek. Manajer proyek selain harus memiliki skill, juga harus memiliki kompetensi. Di sini saya singkat saja, kompetensi ini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama kompetensi pencapaian bisnis, yang kedua kompetensi manajemen manusia, yang ketiga kompetensi pengaruh, dan yang terakhir kompetensi manajemen diri.